Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan pemirsa, di tengah kasus COVID-19 yang semakin mengkhawatirkan, pemerintah memutuskan untuk memberikan suntikan dosis ketiga atau booster bagi tenaga kesehatan di Indonesia. Betulkah pemberian booster untuk tenaga kesehatan ini akan efektif? Dan apakah pemberian vaksin ini juga nantinya akan diberikan kepada warga? Kami akan mengulasnya bersama Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono dan Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI Harif Fadilah. Selamat sore Pak Dante, Pak Harif. Ya, bisa terdengar dengan jelas suara saya? Baik, saya akan ke Pak Harif terlebih dahulu dari PPNI sendiri. Sejauh ini apa booster pemberian vaksin ini apakah ternyata menjawab kekhawatiran dan bahkan juga mungkin harapan dari teman-teman tenaga kesehatan? Pak Harif. Selamat sore Pak Wamen. Jadi dalam 3 minggu terakhir ini memang fokus diskusi kami di PPNI maupun bersama profesi yang lain itu adalah soal perlindungan. Jadi di dalam satu aspek perlindungan itu memang didiskusikan salah satunya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan imunitas atau meningkatkan antibodi kita untuk bisa menjadi lebih kebal dari virus yang kita tahu saat ini lonjakannya cukup luar biasa dan ada varian-varian baru yang ikut juga bermutasi ya. Dan dengan lonjakan itu juga dengan makin banyaknya pasien maka tenaga kesehatan juga khususnya perawat akan menghadapi sebuah lingkungan yang memberikan gambaran viral load-nya yang cukup tinggi. Sehingga memerlukan perlindungan. Salah satunya adalah ya vaksinasi. Jadi kami mengapresiasi apa yang diturunkan kebijakan dari pemerintah, salah satu perhatian untuk perlindungan tenaga kesehatan umumnya. Dan ini memang sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Begitu, Mbak Afi. Kami bersyukur bahwa itu memang sesuai dengan harapan dari para teman-teman tenaga kesehatan. Pak Dante, bisa mendengar suara kami? Pak Dante? Saya nggak dengar suaranya. Baik. Anda tidak bisa mendengar suara saya atau suara Pak Harif Fadilah? Baik. Pemirsa, kami akan memperbaiki sambungan komunikasi ini. Kita akan lanjutkan dialog ini usai jeda. Termasuk juga banyak sekali tudingan kenapa baru sekarang. Nanti kita akan tanyakan lebih jauh kepada Wakil Menteri Kesehatan pertimbangan apa yang diberikan sehingga akan ada pemberian vaksin dosis ketiga bagi tenaga kesehatan. Tetaplah bersama kami.
atas nama pribadi dan pemerintah serta negara, saya menyampaikan duka cita yang mendalam kepada semua korban pandemi yang telah mendahului kita. Mari kita doakan beliau-beliau, mereka semuanya mendapatkan rahmat dan ampunan dari Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Baik, pemirsa, kita lanjutkan dialognya. Pak Dante, saya harap Anda sudah bisa mendengar suara saya dari studio. Sudah. Oke, baik. Pak Dante, sebelum jeda tadi saya sempat menanyakan apa pertimbangan dan kapan sebenarnya pembahasan ini dimulai untuk pemberian vaksin ketiga bagi tenaga kesehatan. Dan nanti rencana skenario pemberiannya, mekanismenya tuh akan seperti apa, Pak Dante? Jadi sebenarnya ketika kita masuk ke tahap lonjakan kasus yang sekarang, kita mengamati bahwa terpaparnya kasus itu untuk tenaga kesehatan makin lama makin banyak. Bahkan angka kematian untuk tenaga kesehatan juga makin banyak. Per 8 Juli kemarin kita dapatkan bahwa angka kematian tenaga kesehatan itu 1067. Dengan meningkatnya angka kematian tenaga kesehatan tersebut tentu akan mempengaruhi fasilitas kesehatan yang akan diterima oleh masyarakat. Karena itu kami berupaya untuk melindungi tenaga kesehatan dan terus mengevaluasi sejak fenomena itu terjadi dan berkomunikasi dengan berbagai macam pihak antara lain ITAGI, BP POM, Komnas KIPI. Kemudian kita melakukan evaluasi dan kajian ini dan akhirnya kita memutuskan bahwa kita harus memberikan perlindungan kepada tenaga kesehatan sebagai garda terakhir yang akan melindungi masyarakat untuk dilakukan vaksinasi ketiga. Jadi begitu ceritanya, Afi. Oke, timeline-nya seperti apa? Adakah kemudian wilayah-wilayah yang diprioritaskan dan para nakes itu akan mendapatkan informasi dari mana? Karena rencananya juga ini akan dimulai pada pekan depan, Pak Dante. Jadi kita akan memulai pada daerah zona merah dahulu, yaitu di Jawa dan di Bali. Karena angka kematian nakes juga banyak terjadi di daerah-daerah tersebut. Kemudian nanti kalau misalnya diperlukan kita akan melakukan perluasan ke wilayah-wilayah lain yang kita sudah identifikasi sebagai zona yang merah di luar Jawa dan Bali. Tetapi untuk format tersebut tentu akan kita kaji tahap demi tahap sehingga gerakan vaksinasinya bisa dimulai minggu depan. Karena vaksinnya sudah datang hari ini dan minggu depan sudah bisa dimulai kegiatan vaksinasi untuk nakes ini. Oke, Pak Harif, bisakah Anda memberikan mungkin secara singkat gambaran kondisi teman-teman tenaga kesehatan, khususnya perawat, saat ini menghadapi pasien yang melonjak tajam, kondisi fisik dan mental mereka seperti apa, dan bagaimana kemudian vaksin dosis ketiga ini akan sangat membantu mereka dalam melaksanakan tugas mereka? Tahu berbagai informasi berada di baik itu di media mainstream dan lain sebagainya, dan kami juga melakukan turun ke lapangan. Saya kira memang teman-teman saat ini memang mempunyai beban yang cukup tinggi dari sisi beban fisik karena dan juga mental, karena juga menghadapi jumlah pasien yang bertambah. Di samping itu juga ada beberapa teman kami yang juga terkonfirmasi sehingga mereka harus istirahat memberikan pelayanan, sehingga adanya keterbatasan dari jumlah perawat yang memberikan pelayanan. Nah, ini otomatis akan memberikan tambahan beban yang tinggi pada mereka, baik itu fisik maupun mental. Nah, beban mental ini memang ada survei dari Fakultas Kedokteran itu kan 84% nakes yang bekerja melayani COVID ini mengalami burnout ya. Nah, tetapi hari ini memang yang disebut burnout itu juga salah satunya tambahan karena atau beban mental itu karena kita melihat bagaimana kita ingin menolong, rasa empatinya, tetapi dengan begitu banyaknya jumlah, fasilitas terbatas, jadi sedih juga gitu ya. Jadi itu menjadi tekanan tambahan buat kita. Maka vaksin ini sebenarnya untuk bisa mempertahankan yang ada saat ini mereka dalam keadaan sehat, untuk tetap sehat, dan mereka yang sudah terkonfirmasi kalau nanti sudah boleh memberikan pelayanan juga akan tetap bertambah sehat, sehingga bertambah banyak tenaga kesehatan kita atau perawat yang bisa melayani dengan baik, sehingga fasilitas pelayanan kita itu tidak terganggu. Begitu barangkali Mbak Afi.
Baik, Pak Harif, terima kasih sudah memberikan kami gambaran seperti apa beban kerja dari nakes di situasi saat ini. Saya akan ke Pak Dante lagi. Pak Dante, apakah kajian klinisnya sudah bisa disosialisasikan? Karena rupanya mungkin masih banyak tenaga kesehatan, termasuk juga masyarakat luas yang menanyakan apakah aman, bagaimana dengan efikasi vaksin? Karena yang sebelumnya tenaga kesehatan mendapatkan vaksin dengan merek Sinovac dan sekarang dengan merek yang berbeda yaitu Moderna. Bagaimana penjelasan Anda? Beberapa kajian sudah kita lakukan dengan mempelajari berbagai macam aspek yang evidence base-nya sudah dilakukan di berbagai macam negara. Ini tentu kita berkonsultasi dengan berbagai macam pihak, antara lain ITAGI. Dan salah satu di antara contohnya adalah apa yang dilakukan di UAE. Di UAE itu dilakukan vaksin dengan format menggunakan Sinovac, Pfizer. Ini sama platformnya dengan kalau kita menggunakan Sinovac, Moderna. Dengan berkaca pada apa yang sudah ada evidence base-nya tersebut dan melihat bagaimana evidence kemudian platform vaksinnya saling melengkapi dengan jenis yang berbeda, maka kami memutuskan untuk menggunakan Moderna ini sebagai booster untuk vaksinasi yang sudah dikerjakan dengan menggunakan platform yang berbeda sebelumnya. Tentu ini akan memberikan perlindungan yang lebih efektif, mudah-mudahan, dan lebih meluas kepada berbagai macam varian yang saat ini sedang berkembang. Pak Dante, nanti juga akan ada screening lebih jauh. Bagaimana dengan tenaga kesehatan yang sebenarnya sudah memiliki tingkat antibodi yang tinggi? Apakah tetap akan disuntikan dosis ketiga atau kemudian nanti akan ada skala atau persyaratan prioritas lain? Jadi antibodi bukan satu-satunya parameter yang bisa digunakan untuk memberikan efek protektif. Karena yang diukur adalah antibodi secara keseluruhan, bukan neutralizing antibodi. Yang kita gunakan nanti adalah platform bahwa semua perawat, semua dokter, semua tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan itu akan dilakukan booster tanpa melihat berapa antibodi yang sudah ada di dalam pengukuran masing-masing. Jadi itu dasarnya kita akan memberikan platform dan jenis vaksin booster ini. Oke, saya akan kembali ke Pak Harif. Pak Harif, tadi dalam penjelasan Anda di awal, salah satu yang diperlukan untuk melindungi teman-teman dari tenaga kesehatan adalah vaksinasi. Adakah kemudian perlindungan atau request, permintaan, kebutuhan mendesak lainnya selain vaksinasi? Pak Harif, silakan dijelaskan mumpung ada Pak Wamen di sini. Ya, terima kasih Bu Alfi. Jadi barangkali vaksin memang dapat melindungi salah satunya. Hanya saja memang kita penting untuk mengingatkan kembali kepada khususnya teman-teman perawat bagaimana PPI di tempat kerja tetap harus dipatuhi dan juga Fasiankes juga memfasilitasi semua kebutuhan-kebutuhan untuk perlindungan dari tenaga kesehatan dalam rangka melayani pasien itu. Juga bahkan kalau kami juga usulkan pada Pak Wamen, barangkali kita dapat diberikan itu namanya suplemen tambahan untuk menguatkan daya tahan tubuh kita, dan tentu ini menjadi lebih baik. Yang kemudian bila yang mereka sudah sakit ataupun dirawat, ini barangkali penting juga kami usulkan bagaimana adanya supporting dari sisi prioritas untuk pengobatan, evakuasi, peralatan yang dibutuhkan, atau ruang rawat yang tersedia begitu. Barangkali dialokasikan untuk tenaga kesehatan pada saat mereka mengalami sakit yang membutuhkan rawatan, sehingga dia cepat akan pulih dan memberikan pelayanan lagi. Yang terakhir barangkali ini keluhan yang umum Pak Wamen, mohon kiranya insentif segera didorong dari pemerintah daerah yang saat ini memang sangat terlambat juga ya, termasuk beberapa yang dari pemerintah pusat. Terima kasih Bu Alfi. Terima kasih Pak Harif. Kayaknya pesan yang terakhir itu justru yang utama, yang paling banyak diharapkan oleh tenaga kesehatan. Silakan ditanggapi Pak Wamen. Ya, kita selalu melakukan mendorong terus mengenai klaim untuk intensif untuk tenaga kesehatan ini. Ini kebanyakan macetnya di daerah Pak Harif. Jadi macetnya di daerah kita dorong supaya daerah ini bisa tetap terus jalan. Sebenarnya sudah kita melakukan koordinasi, melakukan verifikasi. Untuk klaim yang di pusat sebenarnya sudah selesai, tetapi klaim yang di daerah ini kebanyakan yang masih macet. Tapi akan kita dorong terus supaya klaim ini tetap terus bisa cair secepatnya.
Oke, karena insentif itu bisa jadi booster tersendiri juga bagi tenaga kesehatan, Pak Dante. Nah, termasuk juga adakah rencana setelah tenaga kesehatan selesai, rencana pemberian dosis ketiga yang juga akan diberikan kepada pihak lain di luar tenaga kesehatan, Pak Dante? Dan apakah itu akan gratis atau masuk dalam skenario berbayar? Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Arief, kenapa tenaga kesehatan ini salah satu prioritasnya. Karena viral load-nya sangat tinggi untuk tenaga kesehatan ini. Untuk prioritas, sehingga prioritas booster itu mesti dikerjakan. Melihat juga angka kematian yang tinggi, tadi sudah saya sampaikan, lebih dari 1.000 tenaga kesehatan sudah wafat dan berjuang karena viral load yang tinggi. Apakah nanti akan kita gunakan di luar tenaga kesehatan, kita masih berhitung lagi, masih menimbang lagi. Tetapi yang penting adalah kita kejar dulu vaksinasi utama, vaksinasi primer untuk tenaga kesehatan, untuk masyarakat yang sekarang targetnya juga belum bisa terpenuhi secara maksimal. Nanti akan kita kejar terus untuk vaksin program yang awal dulu. Baru nanti akan kita bahas tentang booster ini. Baik Pak Dante Saxono dan juga Pak Harif Adila, terima kasih atas diskusi kita pada sore hari ini. Semoga pemberian vaksin ketiga ini bisa mendapatkan kekuatan dan juga menambah semangat bagi teman-teman tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan terbaik. Terima kasih, tetap jaga kesehatan Anda.